Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pernyataan peluncuran GovTech Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, yang saya hormati para gubernur, bupati dan wali kota yang hadir, Yang Mulia Duta Besar negara-negara sahabat, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Saya ingin menggarisbawahi, ingin menekankan kembali bahwa kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, 27.000 platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru, stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. Tahun ini saja kemarin kita cek, waktu membuat anggaran, ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian, ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan. Dan tidak boleh diteruskan lagi. Di Kementerian Kesehatan, ada berapa aplikasi? 400. Bayangkan, satu kementerian 400.
Saya nggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5.000, saya nggak tunjukin di kementerian mana. Saking kreatifnya. Jadi sekali lagi, Kementerian Kesehatan aplikasi sendiri, layanan pajak aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri, semua. Kalau sudah ada yang baru, apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi. Ruwet. Inilah yang kita stop. Dan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Menpan RB, kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap. Yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan. Sistemnya terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap. Terakhir saya titip setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik Pemda saya. Tidak boleh lagi. Tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktek-praktek lama, tinggalkan mindset lama. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.